Yang kiri yang lebih tinggi simpul rendah. Yang kanan dari stabilitas tes ternyata yang kiri yang naik atau dengan yang positif hasil tesnya, sehingga yang kiri inilah posisi yang salah, kan begitu. Posisi salah seperti ini namanya, karena naik namanya torsi posterior. Nah, terapinya tentunya berupaya ini diturunkan. Gitu. Jangan sampai biar sama ini bahkan dinaikkan, nah, kalau ini salah. Jadi salah juga. Ya. Harusnya dia diturunkan. Makanya itu pas penting ya, jadi untuk dipastikan. Oke, untuk melakukan terapi ini sebenarnya ada banyak cara ya. Terapi manual. Tapi intinya adalah ada dua teknik, yaitu teknik isometris menggunakan mekanisme otot ya, kerja otot dari isometris, atau sering juga disebut MET. MET apa? Belum pernah dengar? Baru kali ini. MET. Muscle apa? Energi teknik. Ya, sebetulnya kamu masih tidak pernah melakukan pembelajaran, tapi hanya istilahnya saja ya. Atau makanya saya sering mengatakan juga teknik isometris lah begitu. Jadi intinya otot kita kontraksi isometris ditahan maksimal ya, atau ditahan kemudian rileks, dan pada saat rileks kemudian diulur. Ya, seperti peregangan, stretching. Diajari toh? Jadi stretching. Enggak pernah melakukan. Hold relax. Gimana? Kontraksi atau inflasi mudah relax. Ya tentu dengan hitungan tertentu ya. Hold biasanya sekitar 5 hitungan atau 5 detik. Kemudian relax, pada saat relax kemudian diangkat. Mekanisme neurofisiologisnya gimana? Tahu kenapa? Mau meregang saja kok pakai hold dulu, pakai kontraksi dulu umpamanya. Ya itu neurofisiologisnya, ada yang mengatakan, masih ahli mengatakan, kalau suatu otot kontraksi kuat maksimum kemudian rileks, kalau kontraksi maksimum maka akan diikuti dengan relaksasi juga maksimum optimal dan lain-lain. Atau sebaliknya, pada saat suatu otot kontraksi maksimum, maka antagonisnya akan rileks antagonisnya. Ya, sehingga kalau yang akan kita stretch umpamanya bicep, makanya dikontraksi maksimum tricep ya. Karena dengan tricep kontraksi maksimum maka akan diikuti relaksasi dari bicep. Ya wes, itu menurut Sherrington neurofisiologisnya. Atau saya juga disebut dengan inervasi berbalas, berbalas-balasan. Ya. Oke. Itu tugasnya neurologi. Torsi posterior itu akan menyebabkan ekstensi terbatas. Jadi kalau pelvis kita satu sisi torsi posterior, maka pasti ekstensi hip pada sisi itu lebih terbatas daripada yang normal. Ya. Torsi posterior akan menyebabkan ekstensi hip terbatas. Sebaliknya nanti kalau torsi anterior akan menyebabkan fleksi hipnya yang terbatas. Nah, berdasarkan itu maka nanti kita memperbaikinya melalui memperbaiki terutama yang dari ini ya,
melalui memperbaiki gerakan tadi ekstensinya ya, dengan melakukan stretching kelompok flexor itu ya kita lakukan. Oke, sekarang tengkurap dulu. Tadi yang ke kiri ya. Oke, saya lihat cek. Bila kamu diam, diam aja, relax. Oke, jadi sudah. Ya kita mau sedikit ya, tapi memang ini sedikit masih ya. Tapi ini lebih tegang, lebih berat. Jadi berarti memang lebih terbatas sedikit, bagus sedikit. Oke. Tapi sekarang isometris, kamu kepala pindah sini. Oke ya, sekarang kita lakukan untuk metode isometris. Geser ke tepi kanan. Oke. Yang akan kita lakukan nanti pasien tidur kita berada di sisi kontralateral ya, kontralateral, jadi yang lalu kita tangan yang kiri, kita berada di sisi kanan. Prinsipnya kita melakukan peregangan ya, peregangan pada kelompok tadi flexor ya, untuk menambah ekstensi yang terbatas tadi kan, lebih terbatas. Dengan cara satu tangan kita menstabilisasi atau yang menstabilisasi pelvis sisi yang terbatas. Kemudian pegangan kita di atas lutut ya, sampul. Ini berat karena harus menjaga tungkai. Tungkai kira-kira berapa kilo? Berapa kilo? 40? 50 kalau kira-kira satu tungkai itu berapa persen dari berat badan? Berapa? 70%. Satu tungkai. Ya setidak-tidaknya 25 atau 20% ya. Berarti kira-kira katakan ya 10 kilo lah kalau dia. Jadi tubuhnya relatif langsing, kira-kira 10 kilo. Kalau yang gemuk ya itu semua itu gemuk. Wah, wis bisa 40 kilo. Jika berat, jika kita pegangan harus kuat ya. Jadi nggak mungkin kita hanya pegang begini, kita menggunakan pegang bawah ya. Kita gerakan pasif sampai maksimal yang dia bisa terbatas tadi, sampai di mana dia terbatas. Kemudian kita suruh pasien, saya lakukan aja. Ya. Saya pasifkan sampai di maksimal ya. Oke, sekarang pasien kita suruh mendorong ke bawah atau saya mendorong ke atas kalau berat. Kalau pasien kuat kita dorong ke bawah, mungkin kita kalah ya. Lebih baik pasien kalau kuat. Oke, sekarang tahan ya, akan saya dorong ke atas. Oke, ya ini sesuai dengan kekuatan kita ya. Dia hanya menahan terus kira-kira 5 detik. 5 detik, relax. Pada saat itu kemudian kita rekam. Nah, yang sudah dapat pertahankan, ulangi lagi, tahan, awas, oke, tahan, kalau dia kurang kuat ya ayo tahan, kuat, terserah, ya, relax, pada saat relax kita tambah lagi, ya, sakit, lumayan, ya, sekali lagi wes, tahan, yuk, tapi ini sakit banget jangan ya. Ini lumayan teregang ya. Ya, oke, relax. Ya, oke. Nah, itu metode isometris. Ya kalau dia memang sudah sangat kaku ya katakan satu sesi itu dilakukan ini tadi kira-kira 3 kali. Satu sesi 3 seri, tiap seri 3 ulangan. Sampai awal-awal. Ini kan 3 kali ini tadi, Bang. Tapi ini baru 1 seri.
Ada satu sesi 3 seri.